Lor, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadela. Kalian sekeluarga gimana? Sehat kabeh ya? Sehat, Cak. Negara kita yang belum sehat. Ya, semoga oknum-oknum pengusaha ataupun pejabat segera ditindak tegas, Lur, biar semua ini itu menjadi damai gitu loh. Bisa nggak sih? Amin. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Senyummu kayak wifi gratis. Semua orang pengen dapat. Mari kita lanjutkan Mission Impossible yang kedua tahun 2000. Di misi kali ini Ethan harus mengikhlaskan pacar barunya untuk mendekati sang mantan, yaitu seorang agen IMF yang berkhianat dan ingin menyebarkan wabah virus mematikan. Semua itu dilakukan oleh Ethan untuk menghentikan penyebaran virus ke seluruh dunia. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelehe dari dulurku Seva saya. Cak mau nanya, sunatan yang baik hari dan weton apa? Rebo wage kalau nggak Kemis legi seinget kulur. Pasti nanti hasil sunatnya bakalan indah deh. Monggo skecahaken. Di kota Sydney, Australia, sebuah perusahaan farmasi bernama Biosite memaksa seorang ilmuwannya, sebut saja Pak Ijo, untuk mengembangkan virus yang bernama Chimera. Susah kali nyebutnya ya, Chimera aja lur ya, agar dapat mengeruk keuntungan dari obat yang juga dibuat oleh Biosite, yaitu Bellerophon. Begitu selesai, Pak Ijo pun menyuntikkan virus Chimera ke dirinya sendiri, lalu janjian dengan sohib lamanya di IMF, yaitu Dimitri, nama samaran dari Ethan Hunt. Dan mereka bertemu di pesawat yang menuju ke kota Atlanta, Amerika, dengan obat Bellerophon yang dibawa Paijo di kopernya. Tapi tiba-tiba pilot mengeluarkan masker oksigen karena terdapat penurunan tekanan udara di kabin penumpang. Pilot juga sengaja menurunkan ketinggian pesawat dari 16.000 kaki ke 10.000 kaki, juga menyalakan autopilot. Namun tak lama kemudian semua orang yang memakai masker pun pingsan. Sementara itu Ethan membunuh Paijo di kursinya dan mengambil koper tersebut. Ternyata dia bukanlah Ethan lur, melainkan agen IMF bernama Sean Ambrose yang memakai topeng wajah Ethan serta stiker pengubah suara di leher. Lalu Sean bersama komplotannya termasuk si pilot kabur lewat pintu darurat, dan naasnya pesawat itu berakhir tragis dengan menabrak ke salah satu puncak pegunungan Rocky. Dimitri? No. Captain. Sementara itu Ethan Hunt yang asli sedang liburan memanjat tebing tinggi di negara bagian Utah. Manjat beneran loh ini lur, bukan mendaki, mana sempat kepleset pula ya kan. Sesampainya di puncak, tiba-tiba ada helikopter mendekat dan menembakkan seonggok roket. Dengan santainya Ethan membuka roket itu yang ternyata berisi kacamata dan menyimpan misi Ethan selanjutnya, yaitu mencari barang curian bernama Chimera. Jelas yang dimaksud sebenarnya adalah virus Chimera ya kan. Dalam menjalankan misinya, Ethan diizinkan memilih 2 agen IMF sebagai rekan timnya. Namun Ethan wajib ditemani oleh seorang pencuri profesional bernama Naya. Dan Ethan hanya diberikan waktu 48 jam untuk merekrut Naya. Setelah itu Ethan bisa menemui sosok yang memberikan misi tersebut. Panggil saja Tukiman di kota Sevilla, negara Spanyol. Jika nantinya ada agen IMF yang tertangkap ataupun mati, maka IMF akan menghapus segala keterlibatan Ethan dalam misi itu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu seperti biasa, pesan rahasia tersebut akan meledak dalam 5 jam. Nggak dong, kelamaan dong, plak. Dalam 5 detik lur. Dan inilah misi Mustahil 2. Morning, Mr. Hunt. Choose to accept it. Designated Chimera. And Mr. Hunt, next time you go on, please be good enough to let us know. You may select any team member. Be Naya. Message will self-destruct in
Ethan pun pergi ke sebuah acara pesta di Sevilla dan menemui Naya yang sedang berusaha mencuri kalung berharga di brankas rahasia. Bahkan Ethan sampai membantunya. Akan tetapi alarm berbunyi saat Naya menutup brankas kalung itu dan para satpam pun langsung berdatangan. Namun ternyata Ethan dikenal baik oleh ketua satpam dan Ethan mengaku tadi dia hanya mengetes sistem keamanan brankas. Lalu Ethan juga menyuruh Naya untuk mengembalikan kalungnya dan dia pun langsung pergi meninggalkan Ethan karena merasa sedang dipermainkan. Under the circumstances, I think I'd recommend resetting the sensors to What are you trying to do, señorita? The thought had crossed my mind. I don't do laundry. Esok harinya, Ethan nekat menemui Naya di jalan dan berjanji akan membersihkan catatan kriminal Naya jika dia mau membantu Ethan. Naya pun mengatakan bahwa dia akan bergabung asalkan Ethan bisa mengejarnya. Lalu yang terjadi, Lur. Spy! Well, if you want, you gotta catch me. Hubungan mereka pun semakin dekat hingga berasal lole. Lalu Ethan bertemu Tukiman yang menunjukkan video Paijo dan menjelaskan tentang virus Chimera yang dia buat. Tapi Paijo belum mengatakan dengan jelas di videonya tentang hubungan virus Chimera dengan obat Bellerophon. Di pesan video itu, Paijo meminta Ethan menemaninya OTW ke Atlanta dari Sydney karena hanya Ethan yang dia percaya. Dan Paijo juga harus sampai di Atlanta dalam 20 jam tanpa memberitahu apa alasannya. Namun Ethan sangat terkejut begitu mengetahui Paijo telah meninggal di kecelakaan pesawat ke Atlanta yang menabrak pegunungan Rocky. Ternyata karena Ethan sedang liburan dan tidak bisa dilacak, Tukiman akhirnya menyuruh Sean untuk menyamar menjadi Ethan dan menemui Paijo. Akan tetapi Sean menggunakan kesempatan itu untuk membajak pesawat yang ditumpangi oleh Paijo dan bukan hanya membunuh seluruh penumpang pesawat, tapi pilot yang asli juga ditemukan tewas di dalam kargo pada penerbangan berikutnya. Namun Ethan dan Tukiman masih belum tahu apa yang dirampas oleh Sean dari Paijo di pesawat. That flight planned an operation like an accident. Someone skillful. When I couldn't find you, I had to replace. Sean Ambrose was the obvious choice. carrier, so let's get on. Dr. Vladimir Nakovich, so is his colleague, right? I can interrupt. As we say, I'm sorry, and you are sorry. In a search for our hero, monster, Chimera. Setelah itu Tukiman menjelaskan jika Naya adalah mantan pacar dari Sean yang baru putus 6 bulan lalu. Maka dari itu Ethan harus menugaskan Naya agar mendekati Sean kembali untuk mencari tahu posisi Sean sekaligus mengulik info terkait Chimera dan Bellerophon. Mendengar itu Ethan pun sempat menolak karena dia sudah mulai mencintai Naya dan Ethan kira Naya dibutuhkan di misi ini karena skill nyolongnya. Namun menurut Tukiman ini adalah cara yang paling efektif untuk memancing Sean dengan cepat. Apalagi Sean sampai membunuh banyak korban tak bersalah di kecelakaan pesawat tersebut, yang akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, Ethan harus mengikuti rencana Tukiman. Sound as if I was recruiting her. Asking her to resume a prior non-mission difficult, Mr. Hunt. It's difficult to be a walk in the park for you. Make sure she continues to side in her and report to you. Untuk membuat Naya bertemu Sean tanpa menimbulkan kecurigaan, Ethan pun merekrut 2 agen IMF yaitu Billy dan juga sohibnya Luther. Setelah itu Ethan menyuntikkan chip penerima sinyal ke tumitnya Naya yang hanya bisa dilacak via satelit dengan laptop Ethan. Lalu Ethan pun mengsetting Naya ditangkap polisi Sevilla yang tak butuh waktu lama bagi Sean untuk segera membebaskannya. Karena Ethan yakin setelah kecelakaan pesawat, Sean pasti memantau setiap orang terdekatnya untuk mencegah siapapun yang berkhianat. Lagi pula Sean masih menginginkan mantan pacarnya dan tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membantu Naya. This transponder chip is completely untraceable, and he has the means to get you out. I'm not gonna lose you. Ethan, here we go. No fly zone, no transmission. She did it. She's in the compound. I want to toss it into hell. Setelah memikirkan kembali penjelasan Paijo, Ethan pun paham jika Bellerophon adalah antivirus atau obat dari virus Chimera, di mana Chimera sengaja dikembangkan agar perusahaan Biosite dapat mengeruk keuntungan dari jualan obat Bellerophon gitu lur. Di lain sisi menurut mitologi Yunani, Bellerophon adalah seorang pangeran yang membunuh Chimera sang monster. Sementara di kediaman
kebenarannya, Sean sempat membahas dengan kroconya yaitu Hugh tentang 37 juta pound sterling yang tadinya akan diterima Pak Ijo karena sudah berhasil mengembangkan Chimera. Namun setelah itu Sean memotong ujung jari kelingking Hugh karena Hugh berani-beraninya mencurigai Naya. Meski sebenarnya Sean sudah mengantisipasi Naya adalah mata-mata yang dikirim IMF, tapi Sean bodoh amat dengan itu semua karena dia begitu menginginkan Naya. I think Nikorovich created an antivirus to in Bellerophon. In the myth, Bellerophon was a monster with a tail of a... And by IMF, the spot. Why should I deny myself the pleasure of gagging for it? Ketika nonton pacuan kuda dan Sean sedang meninggalkannya sejenak, Naya pun dihampiri oleh Billy yang menyamar jadi petugas dan memberi sebuah headset untuk berkomunikasi dengan Ethan yang memperhatikan Naya tidak jauh dari sana. Ethan pun bertanya apa saja yang Naya ketahui dari Sean, lalu Naya menjelaskan bahwa di kediamannya ada banyak penjaga, salah satunya adalah Hugh, tangan kanan Sean. Naya juga sempat melihat foto koran London Times dengan gepokan duit senilai 37 juta pound sterling dan Ethan menduga itu adalah harga yang ditawarkan oleh pembeli Chimera. Lalu Ethan pun lanjut mengamati Sean yang menunjukkan sesuatu di kameranya ke seorang pria, dan setelah diteliti oleh Luther, pria itu adalah John McCloy, CEO dari farmasi Biosite. Setelah itu Sean memindahkan kartu memori dari kameranya ke dalam amplop dan menyimpannya di saku kiri jaket. Tak lama kemudian Sean kembali menghampiri Naya, dan dengan skill nyolongnya yang sangat amat luar biasa, Naya pun mengambil amplop tersebut tanpa disadari oleh Sean. Held on the 37 million on the London. Bids from possible Chimera buyer. There's about a half dozen. Old friend of Sean's. John McCloy, CEO. He was Nikorovich's boss. Put it in his inner left. Confirmed left jacket pocket. Well, they're about to close the bed. Would you mind terribly? Setelah itu Naya pergi mengantri taruhan kuda dan memberikan amplop itu ke Ethan yang langsung memasukkannya ke dalam kamera agar videonya bisa di-save oleh Luther. Ternyata video itu menunjukkan efek virus Chimera terhadap rekannya Pak Ijo yang dapat membunuhnya dalam 34 jam. Di lain sisi, karena merasa cemburu, Ethan memaksa Naya segera pergi dari Australia karena misi Naya mendekati Sean sudah selesai. Namun karena Naya tidak bisa kabur begitu saja, maka Ethan berencana akan menyelamatkan Naya di kediaman Sean. Sementara itu karena mengikuti Naya, Hugh pun sengaja dihantam pintu oleh Billy untuk mengulur waktu. Untungnya ketika Hugh datang, Ethan sudah tidak ada di sana. Namun saat Naya mengembalikan amplop tersebut, dia malah memasukkannya ke saku kanan jaket Sean, bukan saku kirinya, Lur. You've done your job. I want you out of us. 2019. Come on, your nag's making the move. Setelah pulang kerja, saat John masuk ke mobil mewahnya, ternyata sudah ada seseorang yang langsung menculiknya. Sementara mobil John juga diikuti oleh kroconya Sean, Lur. Lalu John pun terbangun di tempat tidur yang ditutupi plastik. Anehnya tak lama kemudian Pak Ijo pun datang dan menjelaskan bahwa John sudah terinfeksi Chimera. Pak Ijo ingin John bertanggung jawab atas kematian rekannya yang dikorbankan oleh John untuk penelitian virus Chimera. John pun mulai panik dan memaksa Pak Ijo agar mengembalikan obat Bellerophon yang dia curi, karena sekarang John hanya memiliki virus Chimera di labnya. John akhirnya mengaku jika dia menyuruh Pak Ijo membuat Chimera untuk disebarkan ke masyarakat hanya untuk meraup untung dari penjualan obat Bellerophon nantinya. Akan tetapi Pak Ijo sama sekali tidak menggubris. Lalu dia keluar ruangan dan membuka topengnya, yang ternyata itu adalah Ethan yang menyamar, Lur. Rencana Ethan pun berhasil, yaitu memancing John agar menjelaskan semuanya, dan sebenarnya dia tidak terinfeksi Chimera, ya kan? Dengan ini Ethan pun akhirnya tahu apa itu Chimera dan Bellerophon serta hubungannya dengan Biosite. Lalu rencana selanjutnya, Ethan akan segera menghancurkan Chimera di Biosite sebelum diambil oleh Sean, karena saat ini Sean hanya memiliki Bellerophon yang dia rampas dari Pak Ijo di awal film. You got the antidote, you still Bellerophon. I need it now, you... I, John C. McCloy, am in business. I needed Chimera in order... Look, I've heard.
Sementara itu di kediaman Sean, Ethan yang berhasil menyelinap masuk menjelaskan semua hal tentang Chimera dan Bellerophon ke Naya. Alih-alih menyelamatkannya, Ethan justru menyuruh Naya untuk menuruti semua permintaan Sean agar tidak dicurigai. Namun ketika Naya balik ke rumah, Lur, You do whatever. You understand me? It's imperative that we do not. You told me to get out of there soon. ya, kini Sean sudah yakin jika Naya kembali ke sana atas perintah Ethan. Apalagi Hugh juga sudah melapor jika anak buahnya melihat John yang diculik, dan Hugh yakin itu perbuatan Ethan. Sean yang semakin geram akan segera menuju Bioside karena dia tahu Ethan pasti akan menghancurkan Chimera di sana. Then we know where it'll be. Don't well done here. Well done. Hunt stung McLeod, so he knows he'll be going into Luther memberitai kondisi gedung perusahaan Bioside dan Chimera disimpan di lantai 42. Akan tetapi karena penjagaan di pintu utama terlalu ketat, Ethan akan masuk melalui saluran udara dari atap gedung, di mana saluran tersebut selalu terkena cahaya matahari dan merupakan tempat perkembangan virus. Lalu terdapat lantai kaca ganda yang mengarah langsung ke laboratorium Chimera, dan Ethan akan masuk ke sana lewat celah di atap pada malam hari. Namun celah tersebut menutup saat matahari tenggelam, Lur. Luther memang dapat membuka celah itu dari jauh, tapi jika terbuka lebih dari 40 detik, maka alarm akan menyala. Dan saking ketatnya sistem keamanan di sana, tidak ada yang bisa mematikan alarmnya, termasuk Luther. Itu artinya Billy hanya memiliki waktu 40 detik untuk memasukkan Ethan ke celah sampai ke dasar. Di lain sisi, karena mengenal cara Ethan bekerja sebagai sesama agen IMF, Sean pun tahu jika Ethan pasti tidak lewat pintu utama, melainkan via celah di atap gedung. Mamam, ya kan? And if the louvers are up for civil emergency, those even I provides 24-hour natural ends in a glass floor which double. If you look at Hunt's operation, he'll never break into Bioside. Hunt will prefer to enter top where security. He'll undoubtedly. Di malam hari, helikopter Billy sudah berada tepat di atas gedung dan Ethan siap-siap melompat, sedangkan di mobilnya yang berada tidak jauh dari sana. Luther sempat mengalami kesulitan membuka celah gedung, namun untungnya bisa terbuka, Lur, dan Ethan pun berhasil masuk. Lalu talinya juga ditarik Billy tepat waktu sebelum celahnya menutup kembali. Luther, how we doing? There yet, Ethan. I'll give you the word. We're out of time. On the count. Open up. 9, 7. Cable's clear! Film pun sempat flashback ke Sean yang sedang membahas rencana untuk menggagalkan Ethan. Dia mengira-ngira Ethan akan datang sekitar jam 11 di malam hari, karena saat itu generator pembersih udara akan menyala hingga dengungnya akan menutupi suara Ethan di lab yang sedang berusaha menghancurkan Chimera. Saat itu para satpam juga sedang ganti shift yang akan memudahkan Sean and the gang masuk lewat pintu depan. Sean juga menjelaskan bahwa Chimera berada di 2 tempat di lab tersebut. Yang pertama adalah ruang inkubasi dan satu lagi ruang inokulasi, di mana Chimera sudah tersimpan di 3 buah suntikan. Menurut Sean, timnya harus berfokus melindungi 3 suntikan tersebut karena virus di suntikan itu sudah dalam kondisi matang. Balik lagi ke Ethan, setelah generator menyala, dia pun langsung menyalakan mesin laser pemotong kaca dan masuk ke dalam lab. Namun sebelum itu Luther mengingatkan bahwa komunikasi mereka akan terputus selama 8 menit sampai generator berhenti. Just a friendly reminder. He won't be allowed to And finally, Chamber holding the last remaining. Billy, I think we've got a problem. Naya's on the wing. Yeah, I got you. Alert. Chimera is... Di ruang inkubasi, Ethan telah menghancurkan Chimera serta menempelkan bom remote di sana. Lalu Ethan lanjut ke ruang satunya dan berhasil memusnahkan 2 botol Chimera. Sementara itu Luther mendeteksi ternyata Sean tidak hanya datang dengan kerucu-kerucunya, tapi juga bersama Naya, Lur. Namun sayang, Luther dan Billy sama sekali tidak bisa membantu sampai generator mati. Dan tiba-tiba You spray the
fighters all over the place. Ethan terus melawan komplotan Sean dan akan mengambil kembali satu-satunya suntikan Chimera yang tergeletak di lantai. Sean pun menyuruh Naya mengambil Chimera tersebut dan mengancam akan menembaknya jika Ethan berani ikut campur. Lalu ketika Naya mengambil suntikan itu, And if you're looking, I suggest you advise her to pick. Things haven't exactly worked out. Sorry. You're not gonna shoot me, Sean, because she's worth 37. Naya's in the building. Just trying to stop you from getting hurt. You who don't have a conscience. untungnya Luther masih hidup, sedangkan Naya nekat menyuntikkan Chimera ke tubuhnya untuk mengakhiri semuanya. Sean dan kroco-kroconya pun tidak bisa membunuh Naya karena virus Chimera yang sangat berharga sekarang hanya ada di tubuhnya Naya. Setelah itu Ethan pun meledakkan bom yang dia tempel di ruang inkubasi dan satpam gedung langsung bergegas ke ruangan. Situasi pun begitu kacau lur. Sean DKK sibuk melawan satpam, sedangkan Naya memaksa Ethan untuk membunuhnya. Namun jelas Ethan tidak tega dan berjanji akan menyelamatkan Naya kurang dari 20 jam sebelum virus Chimera membunuhnya. Lalu Ethan pun melempar bom ke tembok gedung hingga bolong dan kabur dari sana. We've got 19 hours system before then. Karena laptop Luther rusak, maka dia tidak bisa melacak keberadaan Naya beserta Sean. Namun Ethan tahu satu-satunya tempat yang akan didatangi oleh Sean adalah laboratorium di tebing pantai Australia milik Bioside, di mana Sean pasti akan menjual virus Chimera yang dia ambil dari darah Naya beserta obat Bellerophon kepada John Lur. Secara diam-diam Ethan pun datang ke lab tersebut dan melewati para penjaga sambil diawasi oleh Billy dan Luther dari kejauhan. Namun menurut pengamatan mereka, anehnya Sean DKK tidak datang ke sana bersama Naya. Ethan Ambrose and his eyes not with him, mate. Copy that. Diamond. Stay here. Well then, you've got both the virus and the antigen. Which means I've got 30 million for you. Ethan just picked up an alive. Where is she? Somewhere in Sydney. Ternyata Naya sengaja diturunkan Sean di kota Sydney untuk menularkan Chimera ke orang-orang di sana. Dalam waktu dekat 3 juta orang ke Sydney bisa akan terinfeksi. Beberapa hari lagi virus akan menyebar ke 17 juta orang Australia dan seluruh dunia akan terkena dampaknya beberapa bulan ke depan. Jika sudah terjadi wabah mengerikan, maka obat Bellerophon sebagai penangkalnya akan laris manis di pasaran. Maka dari itu Sean bukan hanya menjual Chimera kepada John, tapi dia juga meminta saham Bioside sebesar 51%. Dan tiba-tiba Bastard down. Yes. Stop the transfer. Bring him. Go. Sean. 30 juta dolar sudah ditransfer dari Bioside ke rekening Sean. Namun sayang Ethan tertangkap dan lututnya juga ditembak oleh Sean. Ethan hanya mengerang kesakitan dan tidak berkata apapun. Sampai akhirnya Sean pun menembaknya berkali-kali hingga dia tewas. Tapi ternyata Hunt's heading for the bridge, coming in at 12 o'clock. sumpah keren banget ya kan Om Tom Cruise ini lur. Ternyata itu adalah Hugh yang dipakaikan topeng wajahnya dan mulutnya sudah dilakban. Sedangkan Ethan berhasil merampas Chimera dan Bellerophon lalu kabur menggunakan motor yang dia rampas. Ethan juga berhasil melewati mobil musuh yang dihancurkan Luther dengan grenade launcher. Karena sistem komputer Luther sudah direparasi, posisi Naya pun terlacak dan Ethan akan segera menyelamatkannya. Namun karena sudah hampir 20 jam, Ethan menyuruh Luther dan Billy untuk OTW duluan ke titik Naya. Sementara itu Sean dan kroco-kroconya masih mengejar Ethan. She's on the north head bluff. She's only got a track ahead. Slow down.
Semua kroco berhasil dikalahkan Ethan, namun Sean menembak tangki bensin Ethan dan mereka pun berduel di pantai. Sementara itu Naya telah berada di pinggir tebing. Selain untuk menghindari kerumunan orang agar virus tidak menular, dia juga berniat untuk mengakhiri hidupnya. Range is 2K. Go ahead, use a hunt. Not a bad way to go. Terlihat ada satu pistol yang terlempar jauh dan untuk sesaat Ethan hampir kalah dari Sean. Namun ketika Sean menghina Naya, Ethan yang sangat murka pun kembali menghajar Sean. Sementara Luther dan Billy sudah berhasil menyelamatkan Naya dan mengantarkannya ke dekat posisi Ethan yang terlacak oleh GPS. Sampai akhirnya setelah semua yang terjadi, Ethan pun melaporkan misinya ke Tukiman. Meski misi Ethan adalah menyerahkan sampel virus ke IMF, namun Tukiman tidak terlalu mempermasalahkannya karena sekarang Chimera sudah musnah. Lalu Tukiman menjelaskan atas segala jerih payahnya, seluruh catatan kriminal Naya pun sudah dihapuskan. Setelah itu film pun diakhiri dengan Ethan yang berlibur bersama kekasih tercintanya, yaitu Boyen. Loh, Naya dong, Lur. I'd be very interested to know. Subsequently got this. It's best way, really. But you were under specific instruction. A living sample of the chimera. Miss Hall's blood did a chimera virus. As for Miss Hall, her criminal record, I'm assuming you approve. Let's get lost. Buyar, banyak kali penyamaran topeng di film ini ya kan Lur. Dan di film selanjutnya akan jauh-jauh lebih epic. Jadi stay tune, stay healthy, and stay alive. Assalamualaikum.